saudara, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah online. Meskipun online, tapi kita harus tetap semangat dalam muji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum mulai ibadah, kita akan masuk ke dalam doa. Saya undang Ibu Reli untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat siang hari ini Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini untuk kami semua boleh beribadah walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih sebelumnya, ampuni segala dosa dan salah kami, sucikan kuduskan naikkan kami semua di hadapan-Mu Bapa. Bapa yang baik, yang Kau berkati setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Juga yang belum sempat mengikuti ibadah ini, Kau berkati kami semua ya Bapa. Bapa yang baiknya, pujian penyembahan dan naikkan ini boleh berkenan di hadirat-Mu, biar Kau urapi, Kau sempurnakan, Kau kuduskan ya Bapak, biar kuasa Roh Kudus yang hadir Bapak di tengah-tengah kami semua. Kau pimpin ya Bapak, baik untuk anak kami Giovanni dalam pujian maupun Jimmy Andres dalam dia membawakan musik ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau angkat satu pujian, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun
selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jalan kebenaranku. Haleluya. Ku mau ikut Engkau kemanapun pergi, bersamamu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau selalu ada di dalam hatiku. Terima kasih, terima kasih. Saya mohon dengan hormat, Saudara Andreas berdoa untuk firman. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam firman kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu, atas pimpinan Roh Kudus-Mu yang saat ini kami rasakan Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kiranya apapun Tuhan, baik pujian, penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi dupa yang ada di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang melawat kami, lawat hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat tetap fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apapun Tuhan yang dibagikan dalam firman Tuhan pada siang hari ini dapat memberkati kami semua ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga Tuhan yang berkati hamba-Mu, Om Dan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun Tuhan yang disampaikan berasal daripada-Mu dapat menjadi berkat untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sungguh saya sangat mengucap syukur pada siang hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah kita. Dan seperti minggu-minggu sebelumnya, kita tadi sudah memuji-muji Tuhan dan kita percaya di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ hadirat Tuhan ada. Amin. Firman Tuhan hari ini kembali melanjutkan dari seri khotbah 7 musuh di tanah perjanjian. Hari ini kita sampai pada bagian yang ketiga. Tapi sebelum saya masuk dalam bagian yang ketiga, saya akan sedikit mengulas apa yang sudah kita sama-sama terima di minggu-minggu yang lalu. Seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa sebagai milik Kristus, keturunan Abraham, kita berhak tinggal di tanah perjanjian. Dan kita sudah masuk di tanah perjanjian. Tapi ada perintah Tuhan kepada kita. Tuhan ingin melatih ketaatan kita. Dia memberikan suatu perintah, yaitu kita harus menghalau 7 musuh, 7 bangsa yang harus kita musnahkan. Yang gambaran daripada 7 musuh dalam kehidupan kita. Musuh yang pertama, kita sudah sama-sama belajar waktu itu tentang bangsa Het, yaitu berbicara tentang teror. Bagaimana iblis mencoba meneror kita dan mengambil status kita kembali sebagai orang pemenang. Tapi kita sudah tahu caranya bahwa itu semua harus dilawan dengan iman yang teguh, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Lalu minggu lalu juga kita sudah sama-sama belajar tentang bangsa Girgasi yang melambangkan keduniawian. Di mana kita harus punya suatu filter, suatu benteng yang kuat yang akan menyaring semua pengaruh dunia, yang akan memompanya kembali keluar sehingga pengaruh-pengaruh dunia itu dapat membawa keburukan dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain justru kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang akan membawa kita pada pengudusan selalu, yang akan membawa kita pada selalu kekuatan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Puji Tuhan. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang musuh yang ketiga, yaitu bangsa Amori. Bangsa Amori melambangkan daripada kesombongan. Mari kita buka firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18.
Amsal 16 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi apa yang firman Tuhan katakan tentang kesombongan, di sini dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Artinya firman Tuhan di sini berbicara tentang bahwa penyebab kehancuran dari hidup seseorang, penyebab kejatuhan dari hidup seseorang adalah sikap yang sombong atau kesombongan. Dan kalau kita lihat perjalanan bangsa Amori, mengapa dilambangkan bangsa Amori ini dilambangkan sebagai kesombongan? Ini dimulai dari cerita Menara Babel. Ketika akhirnya Tuhan menghentikan pembangunan Menara Babel karena kesombongan manusia, lalu Tuhan menserahkan seluruh manusia ke seluruh penjuru dunia, ya. Sehingga disitulah terjadi kekacauan, bahasa mulai tidak lagi satu bahasa tapi berbagai ragam bahasa. Dan pada tahun 1895 sebelum Masehi, 1895 sebelum Masehi, ada seorang yang bernama Sumi Ubum. Dia adalah orang Amori. Dia seorang pemimpin orang Amori dan dia berhasil membawa bangsanya masuk ke daerah Babilonia, ke daerah Babel, dan dia berhasil menaklukkan juga menguasai seluruh wilayah Babel. Sehingga dalam sejarah mencatat bahwa melewat Sumi Ubum ini, bangsa Amori akhirnya mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Babilonia yang pertama, di mana nanti selanjutnya muncul kerajaan Babilonia kedua, ketiga, di mana juga ada Nebukadnezar di situ. Dan bangsa Amori ini menguasai hampir seluruh daerah Mesopotamia. Kekuasaannya begitu besar, sehingga bangsa Amori ini karena sukses, karena berhasil, dia merasa sukses berhasil menguasai begitu besar daerah Babel, sehingga timbul sifat yang arogan dan sombong. Dan firman Tuhan mencatat beberapa kali bangsa Amori juga mempersulit bangsa Israel. Dan di tahun 1595 sebelum Masehi, bangsa Het menyerang bangsa Amori ini dan berhasil mengalahkannya. Sejak itulah bangsa Amori menyingkir ke daerah Kanaan dan tinggal di daerah situ. Kemudian masuklah bangsa Israel ke daerah Kanaan. Dan akhirnya bangsa Israel berhasil menaklukkan bangsa Amori itu, menghancurkannya. Sejak itu tidak ada lagi catatan sejarah mengenai bangsa Amori. Pada tahun 1200 sebelum Masehi adalah catatan terakhir daripada bangsa Amori. Setelah itu bangsa Amori tidak lagi terdengar. Alkitab sendiri mencatat tentang bangsa Amori terakhir dalam 2 Tawarik 8 ayat 7 dan ke-8, saudara nanti bisa baca. Itu bahwa mereka pada waktu itu di bawah kekuasaan Raja Salomo, mereka bekerja sebagai rodi untuk membangun kota Yerusalem. Termasuk istana, termasuk mungkin bait Allah dalam situ. Dan setelah itu tidak diceritakan lagi, alias bangsa Amori ini punah di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat perjalanan bangsa Amori ini persis seperti yang Amsal 16 ayat 18 yang tadi kita baca. Bagaimana sikap kesombongan, keangkuhan, tinggi hati pada akhirnya membawa kehancuran, kejatuhan pada hidup seseorang. Dan bukan hanya di ayat Amsal 16 ayat 18 saja. Firman Tuhan mencatat tentang hal kesombongan, tinggi hati, keangkuhan ini. Ada begitu banyak firman Tuhan. Di antaranya dalam Amsal 6, masih ayat yang pasal yang ke-16, Amsal 16 ini dari ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, dan pasti orang yang tinggi hati itu akan kena hukuman. Ini dosa yang sangat serius. Bukan berarti yang lain nggak serius. Maksud saya, ini dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita, kesombongan ini. Ya. Juga dalam Amsal 16, Amsal 6 ayat 16-19 dikatakan bahwa ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, dianggap kekejian oleh Tuhan. Dan saudara tahu urutan pertama dari 7 dosa yang dibenci Tuhan itu adalah mata yang sombong.
begitu mengerikannya dosa daripada kesombongan ini, racun dari tinggi hati ini. Oleh karena itu, atas kasihnya kepada bangsa Israel, maka ada satu perintah Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu untuk menghancurkan bangsa Amori yang merupakan lambang kesombongan ini. Karena Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel hidupannya hancur. Kehidupannya ada jatuh dalam dosa akibat kesombongan ini. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, kita hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Dan ada satu perintah Tuhan, yaitu tidak boleh ada musuh dalam kehidupan kita, bangsa Amori yang merupakan suatu lambang kesombongan. Tuhan tidak mau hidup kita hancur, hidup kita jatuh. Karena itu ada satu perintah Tuhan, harus memusnahkan kesombongan ini dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih kesombongan itu? Bahasa Latin menuliskan kesombongan ini dengan kata hubris, yang artinya keyakinan yang berlebih dari diri sendiri mengenai kemampuan diri sendiri, sehingga selalu merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, dan merasa diri paling benar. Itulah kesombongan. Dan kesombongan ini akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Karena biasanya orang yang sombong, dia juga akan menjadi seorang yang iri hati. Ketika melihat ada orang lain yang lebih berhasil, ketika ada melihat orang lain yang lebih pintar daripadanya, maka dia akan iri hati. Karena dia merasa dirinya adalah yang paling nomor satu. Selalu ingin menjadi paling nomor satu. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengalahkan dosa kesombongan ini? Racun daripada kesombongan ini. Ini memang bukan perkara yang mudah. Kita tahu bagaimana Lucifer punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah pada awal mulanya. Dia adalah malaikat pilihan Tuhan yang punya jabatan yang luar biasa, menjadi pemimpin pujian, worship leadernya di sorga. Tapi ketika ada racun kesombongan masuk dalam kehidupannya, dia merasa bahwa dia masih tetap nomor 2, bukan nomor 1. Masih ada Tuhan di atasnya, maka dia ingin menjadi nomor 1, dia ingin menjadi Tuhan. Di saat itulah dia diusir keluar dari sorga dan menjadi iblis, menjadi setan. Juga tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Bagaimana mereka bisa jatuh dalam dosa. Karena mereka juga ingin seperti Tuhan. Mereka juga terpancing oleh bujukan si iblis untuk menjadi sombong, menjadi nomor 1. Dan juga ada ahli-ahli Taurat yang punya pengetahuan yang sangat luar biasa tentang firman Tuhan, tentang perjanjian lama. Dia begitu menguasai sejarah, dia begitu menguasai seluruh perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Musa. Bahkan di luar kepala dia menghafalkannya. Tapi kita tahu bagaimana kesombongan ahli-ahli Taurat ketika tahu bahwa Yesus mengajar lebih dahsyat dari mereka. Ketika Yesus berhasil membuat mujizat. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sangat luar biasa sekali dosa kesombongan ini. Seorang Lucifer, Adam, ahli Taurat, bahkan mungkin kita pernah mendengar hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang punya nama besar, kehidupannya bisa hancur dan jatuh karena ada racun kesombongan ini dalam kehidupan mereka. Dan sepertinya dosa kesombongan ini sudah demikian menyatu natur dengan manusia, sehingga ahli Taurat yang sedemikian hebat, Adam dan Hawa yang sedemikian dekat dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, Lucifer yang seorang pemimpin pujian di dalam kerajaan sorga juga bisa jatuh. Memang kesombongan ini nggak peduli siapapun. Untuk menjadi sombong itu nggak perlu modal. Tidak selalu harus orang kaya, tidak selalu harus orang pintar. Ada yang bodoh, ada yang miskin juga tetap sombong ada. Dan nggak usah diajarin, dengan sendirinya dia bisa pintar menyombongkan diri. Jadi bagaimana solusinya menghadapi dosa yang sedemikian, racunnya sedemikian kuat, masuk dalam natur kehidupan manusia, sudah menyatu.
Tentu saja jawabannya ada kembali dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatasi segalanya, dia adalah jawaban dari segalanya. Karena itu mari kita buka dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Membaca ayat ini dengan cepat kita bisa simpulkan bahwa untuk melawan kecongkakan adalah dengan sikap rendah hati. Memang itu jawabannya. Masalah yang terjadi di sini adalah bagaimana kita bisa punya sikap rendah hati. Sedangkan di satu sisi kita tahu kesombongan itu sudah begitu kuat menyatu dengan natur manusia. Bagaimana Lucifer, bagaimana Adam dan Hawa, bagaimana ahli Taurat yang asal mulanya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya jabatan yang spesial, bukan orang sembarangan, tapi mereka saja bisa dimasuki dengan racun kesombongan. Mereka juga tidak berhasil punya sikap rendah hati. Apalagi kita yang mungkin punya banyak kelemahan yang bukan siapa-siapa. Tapi mari kita belajar satu hal dari firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 ini. Kalau kita perhatikan, di awalnya dikatakan bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, artinya kasih karunia itu diberikan dulu kepada kita, yang lebih besar daripada itu, yang mengatasi segalanya. Baru dikatakan bahwa karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jawabannya adalah bagaimana kita bisa bersikap rendah hati ketika ada kasih karunia Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kasih karunia Tuhan itu meliputi, melimpahi, memenuhi seluruh kehidupan kita, melimpahi seluruh kehidupan hati dan pikiran kita. Dengan kasih anugerah Tuhan itulah akhirnya kita bisa punya sikap rendah hati. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita pikirkan, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, dari Tuhan, dan oleh Tuhan. Kalau kita punya prinsip hidup seperti itu, bahwa segala sesuatu ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, maka dengan sendirinya kerendahan hati itu akan muncul dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun keberhasilan kita, apapun keadaan kita saat ini, selalu kita katakan, ini semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan saya, bukan karena saya. Sehingga kesombongan tidak ada pijakan kaki. Hati pikiran kita diliputi dengan kasih karunia Tuhan sehingga racun kesombongan itu tidak dapat tempat dalam hati pikiran kita. Tidak dapat tumbuh dalam kehidupan kita. Karena selalu kita katakan semua ini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Dalam perjanjian baru pun ada satu cerita, yaitu tentang Raja Herodes yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Raja Herodes ini merupakan cucu daripada Raja Herodes yang dulu pernah memberikan perintah untuk membunuh semua anak-anak bayi yang baru lahir ketika dia mendengar Yesus dilahirkan. Rupanya cucu daripada Raja Herodes ini juga mempunyai sifat yang arogan, sifat yang sombong. Sehingga di zaman para rasul waktu itu dia memberikan suatu penindasan yang luar biasa bagi kekristenan yang tumbuh pesat pada waktu itu. Dia membunuh Yakobus, dia memenjarakan Petrus, dan semua itu dilakukan untuk menyenangkan hatinya, juga untuk mengambil hati daripada banyak orang-orang Israel pada waktu itu yang membenci mereka. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 12 itu dikatakan bahwa dia sangat senang, dia bangga ketika ada orang mengatakan bahwa dia itu seperti Tuhan, seperti Allah, disebut Allah. Tapi pada suatu hari ketika dia berdiri di atas singgasananya, tiba-tiba ditampar malaikat Tuhan sehingga dia jatuh dan akhirnya
mati dimakan cacing. Begitu mengenaskan kehidupan raja yang luar biasa, akhirnya menjadi hancur seperti itu. Karena ada apa? Ada kesombongan, ada racun kesombongan. Ingatlah selalu bahwa kesombongan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, yang dianggap sebagai sebuah kekejian bagi Tuhan. Karena dari kesombonganlah bisa lahir begitu banyak pelanggaran dan dosa-dosa yang lain. Ada iri hati, ada pemberontakan, ada sikap amarah, ada dengki, ada banyak hal bisa terjadi. Karena itu Tuhan begitu menentang orang yang congkak. Kesombongan tidak selalu identik dengan orang kaya, tidak selalu identik dengan kehidupan yang sukses. Justru di saat-saat masih suasana yang pandemi ini, kita di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ekonomi yang masih sulit yang kita hadapi pada hari-hari ini, disinilah kita butuh benar-benar kerendahan hati. Jangan kita sombong, jangan kita tidak mau mengandalkan Tuhan, atau kita merasa diri kita mampu, kita tidak mau ibadah, kita tidak mau bersatu, saling mendukung dalam doa. Itu akan melahirkan sikap yang sombong. Tapi mari siang hari ini kita sudah tahu jawabannya, bahwa diperlukan kerendahan hati untuk melawan racun kesombongan. Bagaimana bisa bersikap rendah hati ketika saudara dan saya punya suatu prinsip hidup yang kuat, bahwa apapun keadaan hari ini, apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, apapun yang saya punya, apapun yang saya hasilkan, seperti apa saya di masa depan, semuanya adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh karena Tuhan. Mari siang hari ini kita sama-sama belajar. Kita mau bersikap rendah hati. Memang tidak mudah, tapi firman Tuhan mengatakan ada satu upah, ada satu ganjaran yang luar biasa kalau kita punya sikap rendah hati. Yaitu dalam Amsal 22 ayat yang keempat sebagai ayat penutup. Saya akan bacakan Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sejenak kita mau renungkan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita siang hari ini. Mari kita kalahkan musuh yang ketiga minggu ini, yaitu bangsa Amori yang berbicara tentang kesombongan. Milikilah sikap rendah hati. Memang tidak mudah untuk mempunyai sikap rendah hati, tapi kita sama-sama sudah belajar daripada Tuhan siang hari ini, yaitu harus ada kasih karunia dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita punya, apapun kita pada hari ini, siapa kita hari ini, semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita punya sikap karakter rendah hati, maka saya yakin percaya pertolongan Tuhan yang ajaib selalu akan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mempunyai kehidupan yang hancur, tapi dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita berkata, secara manusia aku tidak mampu Tuhan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, menghadapi wabah yang masih terjadi ini beserta seluruh dampaknya. Secara manusia mungkin kita sudah lelah menghadapi ini semua. Karena itu, buang segala kesombongan. Siang hari ini kita mau merendahkan hati kepada Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Imani lagu ini dengan benar. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar Yesus. Oh haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah penjaga kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu siang hari ini dalam ibadah Raya GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi ini ya Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati ya Tuhan. Hari ini kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami harus punya sikap rendah hati ya Tuhan, sehingga pertolongan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan mempunyai kehidupan yang digenapi dalam tanah perjanjian, yang ada dalam penggenapan janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa terus Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk seluruh penatua, diaken, diakones, gembala kami yang terkasih, seluruh jemaat pengerja Tuhan. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami boleh terus belajar mengandalkan Engkau. Walaupun kami mungkin ada pergumulan dalam kehidupan kami ya Tuhan, lewat pekerjaan, usaha, lewat rumah tangga kami ya Tuhan. Tapi saat ini kami mau merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan, 1 minggu ke depan ke dalam pemeliharaan tangan-Mu saja Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Engkau yang akan mengawalnya dan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berdoa terus Tuhan bagi keadaan bangsa dan negara kami, bagi kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas tempat tinggal kami, atas kota di mana kami berada Tuhan, atas bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga pemulihan cepat terjadi ya Tuhan, dan kami dapat kembali beraktivitas beribadah secara normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk mengangkat tangan dan katakan amin untuk setiap berkat yang engkau terima. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dilimpahilah engkau dengan kasih karunia Tuhan, kesejahteraan, damai sejahtera yang daripada Tuhan akan mengalir dalam seluruh kehidupanmu. Karena itu, berjalanlah dan hiduplah dalam anugerah Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.